Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur untuk SMP atau MTS kelas 7. Langsung saja menuju ke materi. Teks prosedur. Apakah kalian sebelumnya telah mengetahui apa itu teks prosedur? Di lingkungan kita banyak loh teks prosedur itu, seperti gambar yang satu ini. Nah, teks prosedur bisa kita temui di lingkungan kita, seperti kemasan-kemasan yang ada langkah-langkah dalam membuat sesuatu, seperti prosedur dalam membuat mie yang ada di kemasan ini. Di kemasan ini ada cara penyajian, cara pembuatan, dan lain sebagainya. Dari kemasan tersebut kita bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam teks prosedur itu pasti berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti contohnya kita akan membuat mie. Nah, itu membutuhkan teks prosedur dalam cara pembuatannya. Selain itu, kita dapat menemui teks prosedur tidak hanya dalam cara pembuatan sesuatu loh, tapi dalam teks prosedur kita dapat melihat tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu, seperti tahapan dalam membuat KTP, tahapan membuat ATM, dan tahapan-tahapan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama yaitu berisikan langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Ciri-ciri ini merupakan ciri khas dari teks prosedur karena di dalam teks prosedur berisikan poin-poin. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dan larangan harus dipatuhi oleh pembaca supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi untuk mencapai suatu tujuan harus dituliskan secara detail. Yang keempat yaitu berisikan informasi yang bersifat objektif. Jadi harus bersifat objektif karena harus sesuai dengan realitas agar pembaca tidak bingung untuk melakukan langkah-langkah. Yang kelima yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur melakukan sesuatu. Jadi dengan urutan atau langkah, pembaca dengan mudah menirukan apa yang ingin dilakukannya. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Ada 4. Yang pertama, pengantar. Pada bagian pengantar yaitu berisikan tentang informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, atau digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulisan teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan atau persyaratan. Pada bagian ini berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan atau daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini berisikan urutan melakukan sesuatu secara benar dan sistematis. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup berisi kesimpulan, rekomendasi, apresiasi, atau imbauan.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata penghubung konjungsi temporal. Kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda yang bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknik atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul membuat jus alpukat yang kaya akan manfaat. Istilah yang digunakan di antaranya nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, panaskan. Kemudian, yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mulai sekarang marilah kita menjaga kesehatan dengan mengonsumsi jus buah. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran jumlah dan warna. Yang keenam, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Materi selanjutnya yaitu tentang cara menyusun teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua yaitu mengumpulkan sumber informasi, yang ketiga yaitu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah, yang keempat yaitu menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Untuk selanjutnya, mari kita simak contoh dari prosedur pembuatan bubur Manado. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Dijelaskan di sini, tujuan dari pembuatan bubur Manado ini yakni untuk sarapan, dan dijabarkan bubur ini merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga untuk membuat tekstur bubur beras merah ini menjadi lebih pulen. Selanjutnya ada bahan dan alat. Bahan-bahannya ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, dikupas lalu dicuci dan dipotong dadu. Selanjutnya ada 200 gram ubi ungu, ini juga begitu, dikupas, dicuci, lalu dipotong dadu. Selanjutnya ada 2 batang serai digeprek. Selanjutnya ada 1 ikat kangkung, ini dipetik daunnya, dirajang kasar, lalu dicuci. Untuk bahan selanjutnya ada 1 ikat bayam, ini juga begitu, dipetik daunnya, lalu dicuci. Untuk selanjutnya juga ada 1 buah jagung manis, ini dipipil ya. Terus yang terakhir ada 1500 ml air. Prosedur selanjutnya yakni langkah-langkah. Langkah yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan mulai dari nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu.
Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan juga kerupuk. Untuk prosedur selanjutnya ya ini penutup. Pembuatan buburnya cukup mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Baik, itu tadi materi teks prosedur yang telah kita siapkan untuk kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.